Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elviani Sibai, NIM saya B1A1192283. Saya dari kelas G 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi resume kimia fisika yang telah saya buat. Mari kita simak bersama penjelasan berikut ini. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan ruang. Materi terbagi atas 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Hukum kekekalan massa berbunyi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Materi terbagi atas 2, yaitu zat dan campuran. Materi memiliki 2 sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Perubahan fisika, yaitu tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Perubahan kimia, yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Ciri-ciri perubahan fisika ada 3, yaitu yang pertama, perubahan bersifat sementara. Yang kedua, tidak menghasilkan zat baru. Yang ketiga, yang berubah hanya wujud dan ukuran zat. Ciri-ciri perubahan kimia terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, perubahan bersifat permanen. Yang kedua, terjadi perubahan susunan zat. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati. Dan yang keempat, menghasilkan zat baru. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Senyawa adalah gabungan beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi berubah dari bentuk ke satu bentuk yang berbeda. Energi terbagi atas 4. Yang pertama, energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki suatu materi yang bergerak. Yang kedua, energi potensial, yaitu energi yang dikandung suatu materi berdasarkan tinggi rendah kedudukannya. Yang ketiga, yaitu energi panas, yaitu energi yang ditimbulkan karena adanya gerakan partikel. Dan energi cahaya, yaitu energi yang dimiliki oleh gerakan foton dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sistem periodik unsur atau SPU. Perkembangan penyusunan unsur. Yang pertama, triade Dobereiner pada tahun 1817 adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Yang kedua, daftar Mendeleev pada tahun 1869. Mendeleev berhasil menyusun suatu daftar terdiri dari 65 unsur kimia. Untuk menyusun daftar atom relatif dikenal dengan hukum periodik. Yang ketiga,
Sistem periodik modern disusun berdasarkan sifat-sifat unsur, merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur atau SPU terbagi atas 3. Yang pertama, jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar. Yang kedua, energi ionisasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron terluar. Dan yang ketiga, afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau yang diperlukan saat masuknya elektron ke dalam atom. Ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Ciri-ciri ikatan ion ada 3. Yang pertama, terjadi pasangan antar atom unsur logam dengan unsur non-logam. Yang kedua, terjadi pasangan antar atom unsur yang mempunyai energi ionisasi rendah dengan atom unsur yang mempunyai afinitas elektron besar. Dan yang ketiga, terjadi karena perbedaan keelektronegatifan yang besar. Pembentukan ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Pembentukan ikatan ion. Menurut kaidah oktet bahwa agar stabil, setiap unsur harus berusaha memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia dengan melepaskan atau menerima elektron. Ikatan ion sama dengan logam ditambah non-logam. Contoh pembentukan ikatan ion: Na ditambah Cl menghasilkan NaCl. Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Stabilitas, tarikan, dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketiga mempergunakan elektron bersama elektron yang dikenal sebagai ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Yang keempat, ikatan kovalen polar. Yang kelima, ikatan kovalen non-polar. Dan yang terakhir, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak. Ciri-ciri ikatan logam. Yang pertama, atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang terjal rapat satu sama lain. Yang kedua, atom logam mempunyai sedikit elektron valensi. Dan yang ketiga, mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas.
Klasifikasi ikatan logam, yaitu pertama, ikatan logam pada unsur transisi. Logam transisi cenderung memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi. Yang kedua, ikatan logam pada unsur golongan utama, yaitu ikatan logam pada unsur golongan utama relatif lebih lemah dibandingkan dengan golongan transisi. Contoh ikatan logam ada dua, yaitu ikatan logam natrium dan ikatan logam magnesium. Sifat-sifat ikatan logam yaitu yang pertama, energi ionisasinya rendah, dan yang kedua, banyaknya orbital kosong. Faktor yang mempengaruhi ikatan logam ada tiga, yaitu titik lele dan titik didih. Yang kedua, jari-jari atom. Dan yang ketiga, jumlah elektron valensi. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Ikatan hidrogen terbagi dua macam, yaitu ikatan hidrogen antar molekul atau intermolekule, dan yang kedua, ikatan hidrogen dalam molekul itu sendiri atau intramolekuler. Contoh ikatan hidrogen. Yang pertama, ikatan hidrogen dengan sifat fisis. Yang kedua, ikatan hidrogen pada air. Yang ketiga, ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Yang keempat, ikatan hidrogen dalam hidrogen fluorida. Yang kelima, ikatan hidrogen dalam molekul organik yang mengandung nitrogen. Dan yang keenam, ikatan hidrogen pada alkohol. Sifat kekuatan hidrogen terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, titik didih air dan sifat kohesi. Yang kedua, struktur DNA. Yang ketiga, titik didih senyawa hidrogen. Dan yang terakhir, sifat kelarutan. Ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi sehingga fasenya berubah menjadi fase cair. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang lebih lemah jika dibandingkan dengan ikatan kovalen, ikatan ion maupun ikatan logam. Faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, jumlah elektron. Yang kedua, bentuk molekul. Yang ketiga, kepolaran molekul. Dan yang terakhir, kenaikan titik didih gas. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.